2 kali perluasan tanah. Yang pertama, perluasan tanah seluas 2.890 meter persegi. Kemudian perluasan tanah yang kedua menjadi 7.760 meter persegi. Dengan kepala sekolah pertama di sekolah SMPN Sekarang ini yang bernama almarhum Bapak Haji Apandi PSC. Beliau menjabat kurang lebih 4 tahun sampai saat ini. Kepala sekolah di SMPN Sekarang Tengah ini yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Dewi Syarifah, Magister Pendidikan. Beliau menjabat di SMPN Sekarang Tengah ini dari mulai tahun 2017 hingga saat ini. Sekolah yang terakreditasi saat ini memiliki jumlah siswa saat ini 1.062 siswa yang terdiri dari 476 laki-laki dan 586 perempuan. Dengan jumlah guru saat ini ada 52 guru yang aktif dan memiliki 32 rambal siswa. Kelas 7 memiliki 11 kelas, kelas 8 10 kelas, dan kelas 9 terdiri dari 11 kelas dengan fasilitas laboratorium komputer 1, laboratorium perpustakaan 1, laboratorium komputer 1, kemudian ruang BK, ruang UKS, kantin tersedia 10 kantin di sekolah SMPN Sekarang Tengah ini. Demikian sekilas sejarah tentang SMPN Sekarang Tengah. Kemudian ada misi dan misi dari SMPN Sekarang Tengah. Yang pertama ada misi. Misi dari SMPN Sekarang Tengah yaitu terbentuknya peserta didik yang religius, beragama karimah, cerdas, terampil, dan berbudaya untuk terwujudnya Cianjur yang lebih maju dan agamis. Itu misi dari SMPN Sekarang Tengah. Kemudian ada misi dari SMPN Sekarang Tengah. Yang pertama, mewujudkan iklim sekolah yang religius. Yang kedua, mewujudkan pendidikan karakter bangsa. Yang ketiga, mewujudkan mutu lulusan yang berprestasi akademik maupun non akademik. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang bersih dan menyenangkan. Demikian visi dan misi dari SMPN Sekarang Tengah. Selanjutnya, ada kegiatan amalatul ilmi yang berlangsung di SMPN Sekarang Tengah. Ada beberapa yang akan saya presentasikan. Yang pertama, melegalisir ijazah. Melegalisir ijazah ini tentunya ada mekanisme dan prosedur. Yang pertama harus dilakukan datang ke bagian pelayanan sekolah, kemudian menyetorkan berkas persyaratan untuk legalisir ijazah. Nanti petugas akan mengecek keaslian fotokopi ijazah, kemudian ijazah akan diberikan stempel. Setelah itu petugas akan menyetorkan kembali ke pemohon dengan menandatangani sebagai bukti pengambilan legalisasi. Adapun legalisir adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan dari fotokopi ijazah ataupun surat tanda tangan pelajar ataupun surat keterangan pengganti ijazah dengan ditandatangani dan distempeli oleh pihak yang berwenang. Kegiatan legalisir ini di SMP Sekarang Tengah saya lakukan hanya beberapa kali yang ada alumni yang ingin melegalisir ijazah di SMP Sekarang Tengah ini. Kemudian selanjutnya ada upacara bendera. Itu kayak batik kita. Yaitu saya. Alpijan. Oh, Alpijan. Legalisir. Legalisir saya dari legalisir. Yang legalisir bukan dari anak kita ya? Bukan, dari alumni. Kemudian yang kedua upacara bendera. Upacara bendera ini harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi dan para guru di SMPN Sekarang Tengah. Dilaksanakan di dalam terbuka SMPN Sekarang Tengah dengan mekanisme petugas untuk pengibaran benderanya, yaitu setiap kelas akan kebagian menjadi petugas upacara mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Untuk pembina upacaranya, otomatis setiap kelas yang kebagian menjadi petugas upacara, maka wali kelas itu akan menjadi pembina upacara pada hari Senin saat itu. Upacara dilaksanakan pada pukul 07 hingga pukul 7.45 dengan ketentuan kalau ada siswa-siswi yang terlambat
bersekolah, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang lain oleh OSIS di depan gerbang. Selanjutnya ada kegiatan mengirim buku penilaian kinerja guru. Mengirim. Kegiatan proses mengirim adalah penjirikan dokumen atau berkas-berkas yang bertujuan untuk melindungi berkas supaya tidak rusak. Penjiritan dilakukan oleh saya di luar lingkungan sekolah. Sekitar ada 200 hingga 300 meter jarak dari sekolah ke tempat fotokopian atau ke tempat penjiritan. Supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama dalam perjalanan, maka saya meminta bantuan kepada teman untuk mengantar selama di perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Adapun mengenai penilaian buku kinerja guru. Buku penilaian kinerja guru adalah penilaian dari setiap kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, penjabatan dan lainnya. Adapun yang menjadi penilaian kinerja guru meliputi 4 komponen. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kepribadian, yang ketiga, sosial, dan yang keempat, profesional. Itu yang menjadi landasan utama dalam penilaian kinerja guru. Adapun manfaat dari penilaian kinerja guru yaitu memberitahukan kepada para guru sampai mana kinerja para guru dan imbalan yang akan para guru dapatkan. Penilaian kinerja guru ini dilakukan di sekolah setiap 3 tahun sekali, khususnya di SMPN 1 Karangtengah. Dan kebetulan kemarin waktu amal ini di SMPN 1 Karangtengah sedang diadakan penilaian kinerja guru. Jadi kami yang amal di sana kebagian membantu tugas untuk mereka buku penilaian kinerja guru ini sampai menjadi merapikan bahkan menyetorkannya kepada kepala sekolah untuk mendapatkan tanda tangan. Selanjutnya ada kegiatan mengisi buku induk register peserta didik. Buku induk register peserta didik ini adalah kumpulan data nama siswa sepanjang masa di sekolah tersebut. Mulai dari murid baru harus dimasukkan nama ke dalam buku induk register peserta didik ini, yang di dalamnya memuat identitas dan data secara rinci dari setiap peserta didik. Buku induk register peserta didik ini berasal dari Dinas Pendidikan yang memiliki komponen yang harus diisi dengan tulis tangan. Selama saya berada di sana, bisa menyelesaikan 80 hingga puluhan hingga ratusan siswa-siswi yang datanya dimasukkan ke dalam buku register peserta didik. Dalam ini dari mulai contoh nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian NIS, nama orang tua, pekerjaannya, kemudian kalau misalkan ini pindahan nanti akan didata di sana dan lain-lain. Selama kurang lebih 1 bulan lebih, saya dapat menyelesaikan dan teman-teman 1 angkatan data dan identitas yang dipindahkan ke dalam buku tersebut. 1 angkatan itu terdiri dari kelas A sampai rata-rata 10 kelas yang dapat dipindahkan. Tahun pelajaran ini. Yaitu tahun pelajaran ini. Ya, tahun pelajaran ini yang kemarin kami dapat selesaikan. Selanjutnya adalah kegiatan pengabsen siswa. Absen berarti tidak hadir. Artinya ketika ada siswa yang tidak hadir di sekolah berarti dinamakan absen. Absensi adalah mendatangkan siswa-siswi untuk mengetahui kehadirannya pada hari itu supaya diketahui masa kerjanya di sekolah. Pengabsen ini kami lakukan dari kelas 7 hingga kelas 9. Dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama mengabsen dari mulai kelas 7 sampai kelas 8. Kelompok kedua dari kelas 9 saja yang membagian absen siswa. Sebelum ada kegiatan amal akademi di SMPN 1 Karangtengah ini, tugas pokok absen ini adalah guru yang bagian tiket. Karena ada program amal akademi di sana, jadi kami mengambil tugas ini dan kami yang mengerjakan setiap harinya. Mulai dari pukul 8 hingga PKBM terakhir.
Itu biasa kami lakukan ke setiap kelas-kelas dan meminta mereka daftar hadir siswa yang tidak masuk kepada sekretaris. Dengan alasan apa? Anak itu tidak masuk sakit, izin ataupun apa. Kemudian selanjutnya ada membersihkan perpustakaan. Jadi kami selama amal di sana biasa kami diinstruksikan oleh pembimbing untuk membersihkan ruangan-ruangan. Salah satunya adalah membersihkan ruangan perpustakaan. Mulai dari menyapu, mengepel, merapikan buku-buku, kemudian membuang sampah dan lain sebagainya. Ini biasa kami bersihkan ruang perpustakaan ini setiap 2 kali atau 3 hari dalam seminggu bersama teman-teman. Dan kebiasaan ini kami lakukan selama AI di sana. Karena kami dibagi 2 selama AI di sana, ada yang bagian di tata usaha, ada di bagian perpustakaan. Mekanismenya kami membagi 2 dan membagi jadwal dalam seminggu itu 3 hari di perpustakaan, 3 hari di bagian tata usaha. Jadi kebagian yang di perpus ada saatnya untuk membersihkan ruangan, ketika di TU ada saatnya untuk mengisi buku itu ke peserta didik. Sekian pada Dewan Penguji yang dapat saya sampaikan mengenai laporan kegiatan amal dari saya di SMN Setu Karangtengah. Terima kasih kepada Ibu Dian Apriani SPD MPD dan kepada Bapak Dede Supriyadi SPD yang telah meluangkan waktunya pada hari ini dalam sidang amal dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alpijan, pertanyaan pertama untuk Alpijan, silahkan. Alpijan, sebutkan manfaat amaliyatul ilmi untuk Alpijan dengan bahasa sendiri. Terima kasih kepada Bapak Dede Supriyadi SPD yang telah memberikan pertanyaannya. Izin saya untuk menjawab. Adapun manfaat amal ilmi ini bagi saya sendiri yaitu yang pertama, banyak sekali sebenarnya, tapi saya akan menyampaikan hanya beberapa saja. Yang pertama, mulai dari kedisiplinan saya. Dari biasanya seperti ini, ketika amal ini harus seperti ini, harus saya ubah lagi jadwal saya ketika akan melakukan suatu kegiatan. Bertambahnya kedewasaan, kemudian banyak sekali pengalaman yang tidak ditemukan di dunia pelajar di kelas dengan di tempat amal ilmi di sana. Meskipun di sana sama titelnya sekolah, tapi kami belajar merasakan bekerja itu seperti apa. Beda dengan rasanya di kelas dan belajar. Seperti itu. Terima kasih. Alpijan, kemudian selama di 2 bulan amatul ilmi di SMP 1 Karangtengah, pernah tidak Alpijan mempromosikan sekolah kita atau secara langsung ataupun secara tidak langsung? Coba pernah tidak? Terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Ibu jawab. Ya, selama kemarin saya menjadi di sana, pernah sempat saya mempromosikan alma mater ini secara langsung. Rencananya saya itu seminggu lagi sebelum selesai alma mater ini, saya akan mengunjungi setiap kelas untuk mempromosikan alma mater ini. Tapi keburu dampak gempa kemarin, jadi tidak keburu untuk promosi sekolah ke setiap kelasnya. Hanya sempat waktu-waktu ketika bertemu saja ini. Saya tanya, adek, mau sekolah di mana nanti melanjutkan SMA? Di alma mater, tapi alma mater di mana? Adek kayak seperti itu. Saya jelaskan alma mater di sini. Oh iya, nanti ditunggu untuk kedatangannya ke alma mater. Ada lagi yang kakak saya mau sekolah ke alma mater, nanti mau sekolah ke alma mater, dia ditunggu nanti kehadiran di alma mater. Ya seperti itu. Kemudian Alpijan, pertanyaan selanjutnya, silakan sebutkan bagian-bagian laporan dari awal sampai akhir, dari cover bab 1, bab 2, coba disebutkan. Bagian-bagian laporan pertama ada cover, yang kedua gambar persetujuan, gambar pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian memasuki bab 1. Bab 1 itu pendahuluan, yang kedua bab 2
pelaksanaan kegiatan. Bab 3 itu pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir bab 4 simpulan dan saran. Ya. Pertanyaan satu lagi ya terakhir. Saran untuk sekolah bagi anak-anak yang akan amal ilmi apa saja untuk sebagai persiapan yang Alpijan rasakan setelah kemarin melaksanakan amal ilmi 2 bulan di SMP 1 Karangtengah. Sarannya mungkin untuk tahun yang akan datang, yang saya rasakan itu ketika amal ilmi di sekolah itu banyak sekali guru yang bertanya, kenapa amal ilmi kok di sekolah? Seperti itu. Mungkin untuk saran sekolah, apakah ada pertimbangan yang akan dipertimbangkan lagi untuk tahun depan ketika ada peserta amal ilmi dari Al-Ma'mun yang ditempatkan di sekolah? Karena banyak sekali ada beberapa guru yang bertanya, katanya mempresentasikan di depan muridnya, kemudian berkata seperti ini, nanti kalau kalian masuk sekolah SMK apapun itu, ketika PKL-nya katanya jangan seperti ini, jangan seperti kayak ini katanya, hanya mengabsen di setiap kelas, yang lainnya tidak jelas seperti itu. Saya mendapatkan kabar seperti itu dari ada siswa ini bersaudara sama yang ahli yang ini, dan itu Saudara siapa? Saudara siapa? dari muridnya ini melaporkan ada yang kenal di peserta amal kami, terus curhat ke dia, katanya seperti ini ada yang bilang ini gurunya. Mulai dari situ tuh kami mulai ragu untuk melakukan kegiatan yang lain karena dianggap oleh salah satu guru seperti ini. Mungkin kami terus ya sempat kami kan di briefing sama pembimbing dari sekolah, akhirnya melaporkan kendala itu, dan alhamdulillah di ACC sama mereka nanti disampaikan ke ibu kepala sekolah seperti ini. Jangan tapi ini. Jangan disampaikan. Belum disampaikan berarti. Ya, silakan Bu Dian dilanjutkan pertanyaan selanjutnya.